Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini yaitu pembelajaran pertama untuk kelas 10 ya. Tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa. Membaca doa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika kama nawwartal ardo binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Untuk kesempatan kali ini ya, kita terutama untuk kelas 10 kita akan belajar bab pertama, yaitu tentang Al-Quran adalah wahyu Allah ya. Tapi sebelum lebih jauh mempelajari Al-Quran, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajarannya dulu ya, agar siswa-siswi di sini mengetahui tujuan dari belajar ini apa. Yang pertama ya, yaitu memahami materi tentang pengertian Al-Quran menurut para ulama dengan baik. Nah, di sini siswa dituntut untuk memahami pengertian Al-Quran berdasarkan pendapat para ulama. Nah, tujuan yang kedua adalah menyajikan kesimpulan materi tentang pengertian Al-Quran menurut para ulama. Nah, poin yang kedua atau tujuan yang kedua, siswa ini harus bisa menyajikan, harus membuat definisi, mampu menyimpulkan pengertian Al-Quran berdasarkan pendapat para ulama. Untuk poin yang ketiganya ya, yaitu mengkomunikasikan materi tentang pengertian Al-Quran menurut para ulama. Nah, itu tujuan daripada pembelajaran hari ini. Nah, bagi kita sebagai umat Islam tentunya tidak asing dengan yang namanya Al-Quran. Bahkan setiap hari kita bergaul dengan Al-Quran ya. Minimal dalam bacaan sholat yang 5 waktu kita baca Al-Quran. Maksimalnya setelah sholat kita baca Quran, sebelum tidur kita baca Quran, atau mungkin yang sering kita baca itu salah satunya surah Yasin. Nah, itu adalah salah satu bagian surah atau ayat yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, Bapak ingin bertanya, apa itu Al-Quran? Seperti apa Al-Quran dan bagaimana Al-Quran? Pengertian daripada Al-Quran ini ya, ada beberapa pendapat para ulama yang mengemukakan tentang pengertian Al-Quran ya. Yang pertama, dikemukakan pengertian Al-Quran oleh sebagian ulama secara bahasa atau secara etimologi. Nah, pengertian yang kedua berdasarkan terminologi atau istilah. Nah, yang pertama adalah ada 5 ulama yang memberikan makna pengertian Al-Quran berdasarkan bahasa. Siapa saja ulama tersebut? Yang pertama adalah ulama Al-Lihyani. Pandangan atau pendapat tentang pengertian Al-Quran secara bahasa. Apa pendapatnya? Pendapatnya menurut Imam Al-Lihyani ya, kata Al-Quran adalah bentuk masdar dari kata kerja atau fiil ya, yang bahasa Arabnya qoro'a, artinya membaca. Dengan perubahan bentuk kata atau tasrif, qoro'a yaqra'u Qur'anan, dari tasrif tersebut artinya bacaan yang bermakna isim maf'ul, artinya yang dibaca. Nah, pendapat Al-Lihyani ini bahwa Al-Quran merupakan ya bentuk masdar dari kata qoro'a. Kalau di tasrif itu qoro'a yaqra'u Qur'anan.
yang menjadi isim maf'ul. Artinya adalah Al-Quran itu bacaan atau yang dibaca. Nah, itu pendapat Ahliyani. Ya. Oke. Untuk ulama yang kedua, ya, yang memberikan pengertian Al-Quran yaitu Imam Al-Asy'ari. Imam Al-Asy'ari itu berpendapat bahwa kata Quran berasal dari lafaz korona. Artinya menggabungkan sesuatu dengan yang lain, ya. Kata inilah lalu dijadikan sebagai nama kumpulan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, pendapat Imam Al-Asy'ari itu bahwa pengertian Al-Quran, ya, berasal dari kata korona, ya, yang artinya adalah gabungan dari beberapa ayat, gabungan dari beberapa surat, ya. Terus pendapat yang ketiga dari ulama ini, ya, Imam Al-Fara. Nah, Imam Al-Fara ini berpendapat bahwa asal kata Al-Quran adalah lafadznya qoro'inun, ya, dari asal kata qoro'inun yang merupakan bentuk jama dari kata korinatun, yang berarti petunjuk atau indikator. Pendapat ini didasarkan pada kenyataan bahwa ayat-ayat Al-Quran saling membenarkan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, ini pendapat Imam Al-Fara. Lalu pendapat yang keempat yaitu Imam Az-Zujaj. Nah, Imam Az-Zujaj ini memberikan pandangannya tentang pengertian Al-Quran. Kata Al-Quran berasal dari kata Al-Qur'u yang mengikuti susunan pola atau wazan, ya, dengan menggunakan wazan pu'lan yang artinya al-jam'u atau kumpulan. Nah, Al-Az-Zujaj ini, ya, memiliki pendapat, ya, karena Al-Quran terdiri dari kumpulan surat-surat dan ayat-ayat yang memuat kisah perintah dan larangan. Nah, itu pendapat Az-Zujaj. Pendapat yang kelima, ya, ini ulama yang memberikan pendapat atau pandangan tentang pengertian Al-Quran, yaitu yang terakhir atau yang kelima untuk pengertian secara bahasa, yaitu Imam Syafi'i. Nah, kata Imam Syafi'i, Al-Quran adalah isim alam atau nama asli, ya. Al-Quran tidak berasal dari kata apapun. Al-Quran memang sejak awal digunakan sebagai nama kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Seperti halnya dengan kitab-kitab yang lain atau kitab-kitab sebelumnya seperti Zabur, Taurat dan Injil. Nah, kesimpulannya dari pendapat Imam Syafi'i ini adalah Al-Quran ini adalah nama asli, tidak berasal dari kata apapun, ya, sebagaimana seperti kitab-kitab yang sudah pernah diturunkan, yaitu Zabur, Injil, dan Taurat. Kita lanjut ke pengertian Al-Quran secara terminologi. Yang pertama tadi 5 ulama mengemukakan pendapat Al-Quran secara bahasa atau etimologi. Yang sekarang ini pengertian Al-Quran secara terminologi atau secara istilah, ya. Yang pertama adalah Muhammad Khudairi Bek, ya, Syekh Muhammad Khudairi Bek. Pendapatnya bagaimana Syekh Muhammad Khudairi Bek ini? Syekh Khudairi Bek ini berpendapat di dalam kitabnya, yaitu Al-Quran huwal labdul arabiyyul munazzalu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam litadabburi wa tadzakuril manqul mutawatiron wa huwa madafatainil mabdu'u bi suratil Fatihah wal makhtumu bi suratin Nas. Nah, artinya Al-Quran ialah lafaz
atau firman Allah yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dipahami isinya dan selalu diingat, yang disampaikan dengan cara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf, yang dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Itu pendapat menurut Syekh Muhammad Khudairi Bek. Muhammad Khudairi Bek, ya, ini pengertian Al-Quran ini secara luas. Ya, Al-Quran merupakan firman Allah yang berbahasa Arab, ya, dan salah satunya diturunkannya dengan cara mutawatir atau berkesinambungan, berkelanjutan, dan ditulis di dalam mushaf-mushaf. Diawali dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Nah, untuk pendapat yang kedua, ulama bernama Subhi Soleh mengemukakan pendapat Al-Quran secara terminologi atau secara istilah. Pendapatnya bagaimana? Ya, sesuai dengan pendapatnya di dalam kitab, Al-Qur'anu huwal kitabul mu'jizul munazzalu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-maktubu fil masahifil manqul alaihi bitawatturil muta'abbadu bitilawatihi. Nah, pendapatnya adalah Al-Qur'an adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah bagi membacanya. Nah, itu pendapat yang kedua menurut Subhi Soleh. Yang ketiga yang berpendapat tentang pengertian Al-Quran secara istilah yaitu ulama Muhammad Abduh. Apa pendapatnya? Yaitu Al-Kitabu huwal Qur'anul maktubu fil masahifil mahfud fi suduri an-ana bihifdihi minal muslimin. Nah, pandangannya seperti ini menurut Muhammad Abduh. Kitab Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf-mushaf yang terpelihara di dalam dada atau hati orang-orang yang menjaganya dengan menghafalnya, yakni orang-orang Islam. Nah, itu pendapat Muhammad Abduh tentang pengertian Al-Quran secara istilah. Selanjutnya adalah definisi dari pengertian Al-Quran secara istilah. Ini diambil kesimpulan dari 3 pendapat ulama ini menjadi 8 poin, ya, 8 poin definisi pengertian Al-Quran. Apa saja itu pengertian Al-Quran secara istilah? Yang pertama, Al-Quran adalah firman atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah meyakini, mengimani betul bahwa Al-Quran adalah firman Allah, bukan ucapan Rasul, bukan ucapan Nabi, tapi jelas Al-Quran merupakan adalah firman Allah. Terus yang kedua, Al-Quran terdiri dari lafaz berbahasa Arab, ya, karena sejarahnya turun di bangsa Arab dan disampaikan kepada Nabi Muhammad yang memang, ya, secara sejarahnya tinggal di Arab, ya, Al-Quran pun, ya, terdiri dari lafaz berbahasa Arab. Terus poin yang ketiganya adalah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, kita sudah tahu semua bahwa belajar sejarah, belajar tentang Quran hadis, baik di tingkatannya sanawiyah ataupun madrasah ibtidaiyah, sudah meyakini bahwa Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tentunya melalui malaikat Jibril. Ya. Terus yang poin keempat adalah Al-Quran merupakan kitab Allah yang mengandung mukjizat Nabi Muhammad SAW yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Nah, itu untuk definisi nomor 4. Definisi yang kelimanya atau poin 5-nya adalah Al-Quran disampaikan dengan cara mutawatir. Nah, apa itu mutawatir? Mutawatir itu berkesinambungan atau berkelanjutan.
Al-Quran ini diturunkan tidak satu paket langsung datang ke Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, tidak, tetapi Al-Quran diturunkan itu secara bertahap sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di zaman Rasul atau banyak pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat yang dihadapkan kepada Rasul, barulah turun ayat atau turun surat. Definisi yang keenam, ya, yaitu Al-Quran merupakan bacaan mulia dan ibadah bagi pembacanya. Ya, tadi sudah disebutkan juga dari pendapat ulama bahwa ya Al-Quran merupakan bacaan yang paling mulia. Bahkan untuk membawa dan membacanya pun kita harus memiliki kita harus bersuci terlebih dahulu. Saking mulianya bacaan Al-Quran, karena di dalamnya tidak hanya sekedar ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, tetapi memiliki nilai ibadah. Terus yang ketujuh, definisi yang ketujuh, Al-Quran ditulis dalam mushaf-mushaf, diawali surat Al-Fatihah dan diakhiri surat An-Nas. Nah, kita sudah tahu bahwa setiap kali kita baca Quran, di lembar pertama atau di surat pertama yaitu pasti surah Al-Fatihah dan ditutup dengan surah An-Nas. Terus yang terakhir, poin 8 adalah Al-Quran senantiasa terjaga atau terpelihara kemurniannya oleh sebagian penghafal Al-Quran. Nah, di sini ya jelas bahwa ini bagian atau fakta kemujizatan Al-Quran. Al-Quran itu akan tetap terjaga dan terpelihara, ya. Nah, kira-kira untuk pembahasan materi pengertian Al-Quran, ya, itu sampai di sini, ya. Yang pertama, pendapat pengertian Al-Quran atau pengertian Al-Quran itu dikemukakan oleh 5 ulama. Untuk pengertian Al-Quran secara istilah dikemukakan 3 ulama. Dan mendapatkan definisi daripada pengertian Al-Quran berdasarkan istilah itu ada 8 definisi. Silahkan dibaca lagi materinya, dihafalkan dan diingat-ingat. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan materi hari ini. Dan untuk pertemuan yang akan datang masih di bab pertama tentang Al-Quran adalah wahyu Allah, ya. Namun materi yang akan disampaikan yaitu tentang nama-nama selain daripada Al-Quran. Nah, untuk pertemuan yang akan datang itu adalah nama-nama selain Al-Quran. Silakan dibaca bukunya, dipelajari, dianalisa supaya nanti di pertemuan yang akan datang bisa menjelaskan atau bisa mengemukakan persoalan-persoalan yang dihadapinya. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita dan untuk semuanya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.